Pernah nggak sih lo ngerasa beku, mau ngomong sesuatu di meeting, tapi takut ditolak? Mau jawab pertanyaan di kelas, tapi takut salah? Mau cobain hal baru, tapi takut gagal dan dilihatin orang? Rasanya kayak ada tembok invisible yang ngehalangin kita untuk maju. Tembok itu dibangun dari satu bahan utama, rasa takut. Tapi ini yang lucu, sering banget yang kita takuti bukanlah kegagalannya, tapi pandangan orang lain tentang kegagalan kita. Kita takut dihakimi, takut dikira bodoh, takut ngecewain orang. Nah, video ini adalah tamparan lembut untuk kita bertanya, sampai kapan kita mau dikendalikan oleh rasa takut itu? Mari kita mundur sebentar. Lihat anak kecil belajar jalan. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Mereka nggak peduli diliatin, nggak peduli dikasihani. Yang ada di pikiran mereka cuma satu, aku pengen bisa jalan. Tapi sesuatu terjadi seiring kita besar. Perlahan-lahan kita diajarin bahwa yang namanya salah itu adalah aib. Nilai jelek, hukuman. Pertanyaan yang nyeleneh, dicuekin. Pendapat yang berbeda, dibilang sok tahu. Akhirnya kita masuk ke mode bermain aman. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada speak up dan membuktikan bahwa kita emang bodoh. Itu adalah fixed mindset dalam bentuknya yang paling beracun. Kita jadi menghindari tantangan, karena tantangan punya potensi kegagalan. Kita jadi mudah menyerah, karena hambatan adalah bukti bahwa kita emang nggak bisa. Kita jadi iri sama kesuksesan orang lain, karena kesuksesan mereka mengingatkan kita pada ketakutan kita sendiri untuk mencoba. Dampaknya nggak main-main guys. Di level individu, kita jadi stuck, nggak berkembang. Di level yang lebih besar, sebagai bangsa, kita kehilangan inovasi, kehilangan critical thinking. Bayangin aja, berapa banyak ide brilian yang gagal lahir hanya karena si empunya ide takut dikatain gila. Berapa banyak solusi untuk masalah negara ini yang gak pernah terucap karena takut berseberangan dengan arus utama. Ini bukan cuma teori. Lo lihat sendiri di sekeliling lo. Di kantor yang speak up meeting cuma itu-itu aja. Di kuliah yang berani debat sama dosen cuma segelintir. Kita lebih memilih untuk mengikuti daripada memimpin. Untuk meniru daripada mencipta. Kita terjebak dalam siklus yang mematikan. Takut salah, nggak mencoba, nggak bisa, makin takut salah. Dan akhirnya, kita benar-benar menjadi apa yang paling kita takuti. Orang yang tidak pernah berkembang. Lalu gimana caranya mutus siklus ini? Gimana cara membongkar tembok takut yang udah dibangun bertahun-tahun? Pertama, kita harus berani jujur sama diri sendiri. Akui bahwa kita takut. Naming the fear is the first step to killing the fear. Gue takut salah karena gue nggak mau dikira bodoh sama teman-teman gue. Dengan mengakui itu, kita sudah mengambil kendali. Kedua, redefine what failure means. Kegagalan bukanlah bukti bahwa kita payah. Kegagalan adalah data. Data tentang apa yang tidak bekerja, sehingga kita bisa mencoba cara yang berbeda. Thomas Edison bukan gagal ribuan kali. Dia berhasil menemukan ribuan cara yang tidak bekerja untuk membuat lampu. Ketiga, cari lingkungan yang mendukung, bukan yang menghakimi. Lingkungan yang nggak menyamakan kamu salah dengan kamu bodoh. Lingkungan yang menghargai keberanian untuk mencoba, bahkan jika hasilnya belum perfect. Jika lingkungan lu toksik, give yourself permission to find a new one. Keempat, dan ini yang paling powerful, mulailah dengan hal-hal kecil. Tantang rasa takut lu dalam skala yang mini. Mau takut angkat tangan di kelas, coba di kelas yang paling kecil dulu. Takut presentasi? Coba di depan teman dekat dulu. Setiap kali lu berhasil melakukannya, otak lu merekam bahwa dunia tidak kiamat ketika lu salah. Confidence is built one small brave act at a time. Jadi tamparan lembut kita hari ini adalah ini. Kesempurnaan adalah ilusi. Semua orang yang sekarang kita kagumi pernah menjadi pemula yang berantakan. Pertanyaannya bukan apakah kita akan salah, tapi kapan kita akan salah dan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Apakah kita akan mengutuk diri sendiri dan berhenti? Atau kita akan mengambil pelajarannya dan melanjutkan perjalanan? Gue tantang lo, hari ini, untuk melakukan satu hal kecil yang selama ini lo takuti karena takut salah. Post video pertama lo, ajukan ide itu di rapat, jawab pertanyaan itu di kelas. Biar suara takut itu ada di kepala lo, tapi jangan biarkan dia yang pegang kemudi. Share keberanian kecil lo di kolom komentar. Ceritakan apa yang lo lakukan dan bagaimana perasaan lo setelahnya. Karena dengan berbagi, kita menginspirasi orang lain untuk menjadi pemberani juga. Jangan lupa subscribe untuk tamparan lembut selanjutnya. Sampai jumpa.